Jadi hamba yang melayani bukan dilayani, dari dasar firman Tuhan yaitu Matius 20 ayat 26 sampai 28 yang berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Nah, ini sangat bertolak belakang ya dengan keadaan ya dunia ya. Kalau mau menjadi besar, ya harus memiliki modal besar. Kalau menjadi besar, harus punya pendidikan yang tinggi. Kalau mau jadi besar, ya harus berani ya mengeluarkan modal yang besar. Nah, itu ya. Nah, itu. Kalau di sini enggak, kalau menjadi besar di antara kamu hendaklah menjadi pelayanmu. Nah, tidak suka orang hanya menjadi satu service pelayan ataupun bisa katakan itu customer service yang hanya menerima tamu, ya kan? Lagi security dianggap itu pekerjaan yang rendahan gitu ya, ya rendahan dan tidak mungkin menjadi orang yang besar. Orang yang besar itu adalah komisarisnya, direktur utamanya dan yang lain sebagainya atau kepala cabangnya. Nah, itu kan. Nah, itu baru besar itu. Nah, besar. Nah, itu semua dalam dunia memang itu masuk ke tingkatan itu ada proses ya, proses yang harus dilewati ya dan lihat peningkatan prestasi kerja ya yang membuat dampak kepada suatu perusahaan sehingga perusahaan memberikan suatu kepercayaan yang lebih tinggi. Sah-sah saja. Tetapi dalam pekerjaan Tuhan bukan demikian, ya. Nah, bukan demikian. Jadi ketika kita menempatkan diri menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar tunduk taat kepada apa kata Tuhan, perintah Tuhan, kita mau lakukan, mungkin itu tidak masuk akal gitu ya. Nah, tidak masuk akal dalam akal kita, tapi kita tidak mau melakukannya. Nah, itu yang buat kita Yesus mengatakan akan kita menjadi lebih besar. Barang siapa menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu, jadi pelayan. Ya, pelayan. Nah, itu. Nah, mungkin kita tidak dikenal oleh jutaan, ratusan jutaan orang, atau mungkin puluhan ribu orang. Ya, sebagai pelayan Tuhan. Nah, itu ukuran kita, bukan itu standar kita. Tapi yang terutama, apakah pelayan kita itu pelayanan yang berkenan kepada Tuhan? Yang menilai siapa? Adalah Tuhan. Penilaian itu sangat subjektif kalau dilihat orang karena dia sudah terkenal, karena dia punya pengikut puluhan ribu, ya uangnya banyak. Nah, itu ya. Itu bisa kemungkinan itu subjektif, ya. Ya, subjektif. Bisa kemungkinan seperti itu sehingga orang mau ikutnya gitu. Tapi bagaimana dengan doktrinnya? Bagaimana dengan pengajarannya? Bagaimana dengan karakternya? Ya kan gitu. Karakternya itu apakah hanya sekedar perkataan ucapan di depan banyak orang atau itu juga yang dikerjakan dilakukan pada saat dia di belakang jemaah. Kan gitu. Nah, kalau tidak demikian berarti dia adalah pendusta. Dia bolos, bapak dari segala pendusta, kan itu ya. Nah, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Oke. Nah, dilanjutkan lagi sama seperti anak manusia. Nah, ini nih. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi. Jadi barang siapa yang ingin menjadi besar dan terkemuka, ya apa yang harus dikerjakan? Siap untuk melayani seperti Yesus melayani, bukan untuk dilayani. Nah, itu. Di dalam melayani itu dituntut namanya suatu pengorbanan. Yesus datang melayani, dia menjadi korban, korban yang sempurna. Ya, korban yang sempurna. Manusia yang sempurna dan sekaligus menjadi korban yang sempurna yang tidak bercacat celah. Dan itulah menjadi suatu syarat ya bahwa Yesus layak disebut sebagai juru selamat karena dia Allah, karena dia adalah manusia yang dikorbankan gitu ya. Jadi dua hal itu nggak bisa dipisahkan ya. Nah, itu ada ajaran tertentu seperti itu. Artinya Yesus sebagai bukti kasihnya kepada manusia, sebagai bukti kasih Bapa kepada manusia, mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan menjadi korban bagi umat manusia. Aplikasinya bagi kita apa? Ya kita pun harus siap sebagai pelayan Tuhan itu harus siap berkorban.
yang berkorban. Ya, berkorban dalam arti untuk kemuliaan Kristus, untuk pelayanan, untuk pelayanan. Jadi kita pun harus lebih selektif ya dalam hal mendukung dalam pelayanan. Mendukung pelayanan ini tentu ketika saya mau memberikan hidup saya berkorban, apa sasarannya, apa tujuannya, ya, apa tujuannya? Ketika orang lain mau berkorban, mau memberikan diri untuk pelayanan, kita pun sebagai pemimpin gembala kita juga harus selektif untuk hal itu. Apa tujuannya? Benar murni tidak? Sungguh-sungguh tidak? Hati yang tulus enggak? Hati yang kataros tidak? Gitu kan? Hati kataros itu namanya hati nurani yang murni, ya. Nah, oke. Jadi itu udah pasti. Nah, nanti kita lihat kadang-kala pelayan Tuhan itu kalau sudah dituntut untuk berkorban, dia mundur gitu, ya. Nah, jadi orang-orang yang melayani, ya pelayan Tuhan itu orang-orang yang melayani itu adalah apa? Aset yang paling berharga di dalam sebuah pelayanan. Kita ini aset yang paling berharga, tapi ingat, jangan karena kita ini aset yang paling berharga, membuat kita menjadi sombong, tinggi hati. Tidak demikian, semakin rendah hati karena Tuhan yang memberikan jabatan itu. Nah, panggilan bagi setiap umat Tuhan adalah melaksanakan amanat agung, menjadikan semua orang menjadi murid Kristus. Jangan lupa, ini adalah tugas yang pertama dan utama, yaitu untuk apa? Ya, melaksanakan amanat agung Kristus, mentaati melakukan amanat Kristus. Matius 28 dan 19 dan 20. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Amanat agung dari Yesus. Nah, amanat agung inilah yang dikerjakan, dilakukan, dilanjutkan oleh murid-murid Yesus, para rasul. Sehingga seluruh Asia, bahkan seluruh dunia mendengarkan tentang Injil. Yaitu keselamatan. Apa isi inti dari amanat agung itu? Yaitu berita keselamatan. Berita keselamatan di dalam siapa? Berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dialah juru selamat. Gitu. Nah, yang harus dikobarkan, yang harus diberitakan. Makanya nama gereja kita itu Injili. Kema Injil. Ya, kema Injil. Artinya apa? Gereja ini harus menginjil. Gereja ini harus mengobarkan Injil. Gereja ini harus punya semangat yang terus-menerus untuk mengobarkan Injil, yaitu melaksanakan amanat agung, menjadikan dunia ini menjadi murid Kristus, gitu ya. Ya, itu semangat kita di situ. Semangat kita di situ. Yaitu kenapa kan saya dipanggil? Karena ingin membantu melaksanakan, mengerjakan selagi masih kesempatan adalah untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi setiap orang Kristen yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, secara otomatis dia menjadi hamba Kristus. Itu dasar otomatis. Jadi jemaat itu juga menjadi hamba Kristus. Jemaat yang kata jemaat itu karena dari kata eklesia, ya, yang dipanggil keluar dari kegelapan, ya, dibawa kepada terang, dalam terang Kristus, ya, dan dia menjadi milik Kristus. Nah, itu, ya, nah, jadi milik Kristus. Nah, tubuhnya sekarang bukan lagi untuk dunia, tapi adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidupnya seluruhnya. Mereka juga menjadi hamba Kristus. Menjadi hamba Kristus. Nah, sebagai hamba, kita harus menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang. Dimanapun kita berada, ya, terutama para hamba Tuhan, ya, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di komunitas masyarakat, apalagi di tengah-tengah lingkungan gereja, jemaat, kita harus tampil menjadi gerak sebagai garam dan terang. Ya, garam dan terang. Ya, kehadiran kita itu menyenangkan, dirindukan oleh orang lain, diinginkan oleh orang lain. Mengapa? Karena apa perkataan kita, perbuatan kita, perlakuan kita, pengorbanan kita, sehingga dirindukan oleh orang lain. Jangan sampai orang tidak suka dengan kita, padahal kita status sebagai hamba Tuhan. Ya, nggak disukai gitu. Mengapa? Ya mungkin antara perkataan dan perbuatan kita mereka tahu tidak sesuai, ya. Ya, khotbah dan kehidupan kita sehari-hari tidak sesuai, sehingga tidak tertarik dengan kita, begitu. Tidak senang dengan kita, begitu, ya. Nah itu. Oke. Nah, kita semua adalah pelayan. Kita semua adalah anak-anak Allah dipanggil untuk melakukan pelayanan. Kita masing-masing mempunyai karunia dan kemampuan untuk dapat dibagi Tuhan, untuk bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memanggil kita menjadi pelayannya, Tuhan memperlengkapi kita dengan berbagai karunia dan karunia yang berbeda-beda.
Ya, karunia yang berbeda-beda itu untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus, tubuh Kristus. Ya, ada karunia mengajar, karunia mengembalakan, karunia konseling menasihati, karunia untuk memberi, karunia untuk apa? Menjadi apa namanya itu? Pemain musik dan yang lain sebagainya. Hanya karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau dalam kekristenan itu talenta itu bisa menjadi karunia. Tapi kalau di dalam dunia yang tidak percaya, ya yaitu tidak boleh disebut sebagai karunia, itu tetap aja talenta, ya. Dan Roma Irama talentanya main musik, nah itu bukan karunia, ya. Nah itu talenta. Kalau karunia itu adalah suatu pemberian dari Tuhan Yesus. Dari ketika kita ya menjadi orang percaya, maka disebut sebagai karunia. Oke, kita perhatikan semuanya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata demikian, layanilah seorang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau kita diberikan karunia menggembalakan, kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita dikaruniakan untuk misalnya mengajar, kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita karunia diberikan dengan karunia untuk kesembuhan, bersyukur, tetapi itu adalah satu sarana untuk memperkenalkan Yesus, bukan itu menjadi tujuan. Tapi tujuannya adalah untuk membawa mereka yang disembuhkan mengalami mujizat untuk percaya datang dan percaya kepada Yesus, gitu ya. Nah, karunia yang berbeda itu bukan berarti menunjukkan kualitas rohani kita, tidak ya, bukan. Nah, bukan seperti itu. Karena orang-orang berpikir, apalagi orang yang maaf, kalau dia bisa berbahasa roh, karunia berbahasa roh, menempatkan dirinya sebagai pelayan Tuhan yang menganggap itu lebih bermutu, lebih berkualitas. Ya, pernah ada seorang ibu bertanya kepada saya, Pak, Pak sebagai pelayan Tuhan sudah punya karunia ini belum? Katanya, karunia apa? Kalau Bapak nggak punya itu, Bapak nggak layak menjadi hamba Tuhan, katanya. Apa itu, Bu? Saya bilang, yaitu Ibu, Bapak harus bisa berbahasa roh. Nah, itu baru Bapak berkualitas, katanya. Saya bilang, di mana dasar Alkitabnya? Nah, dia nggak mau jelasin. Itu hanya kata orang. Di mana dasar Alkitab mengatakan demikian, Bu? Saya bilang begitu, kan? Nah, nggak bisa jawab. Pokoknya itu, Pak. Buktinya, banyak mereka yang bisa bahasa roh dipakai Tuhan dengan dasar yang luar biasa. Saya bilang, Ibu tangkap di luar, bukan tangkap Alkitabnya. Ya kan? Ya jelasin Alkitabnya, Bu. Ya akhirnya dia nggak terusin. Ah, Bapak ini dikasih tahu dengan benar, nggak terima, jatuh keras kepala katanya begitu. Ya, nah itu urusannya dia lah. Jadi itu bukan ukuran, bukan standar ya. Nah, karena banyak juga orang bisa berbahasa roh, bahasa glosolali, jalan bohong terus. Ya, nah gitu, ribut, rame gitu kan. Nah itu. Baik, dia. Oke. Nah, dalam Roma 12, tentu kita sudah tahu ayat ini ya. Nah, saya akan bisa lihat nanti hanya beberapa ayat saja. Nah, secara keseluruhan dalam pasal ini berbicara tentang apa? Karunia-karunia yang membangkitkan dan motivasi menjelaskan fungsi pelayanan. Jadi karunia-karunia itu sesuatu yang membangkitkan motivasi kita untuk melakukan apa? Pelayanan, ya pelayanan. Ya, saling eh, memperlengkapi dengan satu sama lain karena punya karunia yang berbeda ya untuk membuat dampak yang besar. Mari kita perhatikan bersama-sama Roma 12 ayat 9 ada disebut dengan persembahan yang benar. Nah, di ayat 1 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan yang kudus itu seperti apa? Yaitu pertama persembahkan tubuh kita. Tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Allah. Karena kita ini sudah menjadi anak-anak Allah, apalagi kita menjadi hamba Tuhan, maka kita pun harus berjuang hidup kudus, memelihara hidup dalam kekudusan. Sebab Tuhan mengatakan di kitab Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, tentu ingat ya, kita lakukan itu, kita kerjakan semua itu bukan untuk meraih keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan. Ya, kita harus berjuang keras untuk hal itu, seperti yang diajarkan yang viral sekarang ini. Ya, kau mau jadi seperti Kristus, kau masuk surga, ya, dia katakan berjuanglah, ya, berjuanglah seperti Kristus berjuang, berjuanglah seperti Kristus berjuang. Maka Kristus mendapatkan kemuliaan, mendapatkan dia menjadi Allah, ya, dia menjadi Allah karena dia berjuang. Kalau dia nggak berjuang, dia nggak mungkin menjadi Allah, ya.
Kalau dia nggak berjuang, dia taat kepada Bapa, ya bisa saja dia jatuh dalam dosa. Nah itu. Nah ini berarti Yesus kemungkinan berpotensi jatuh dalam dosa, kan gitu. Tidak demikian, itu tentu sesuatu yang salah. Kita berjuang hidup kudus, menjaga melihara hidup kudus, karena kita ini sudah kita ini statusnya sudah menjadi anak-anak Allah, sudah menjadi hamba Tuhan. Peliharalah hidup kekudusan dalam kesucian, begitu ya. Kita berjuang untuk melakukan itu. Jadi berjuang bukan berjuang untuk mendapatkan keselamatan, tapi berjuang karena kita sudah diselamatkan. Ya. Ayat yang kedua, membangkitkan motivasi dalam menjelaskan fungsi pelayanan itu yang kedua adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah. Apa yang berubah? Ya cara berpikir kita, akal kita. Harus pikiran kita ini harus pikiran seperti pikiran Kristus. Maka dikatakan oleh Paulus di surat Filipi dikatakan, apa yang mulia, apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkan, lalu lanjutkan apa yang kamu pelajari, apa yang didengar, lakukanlah semuanya itu. Jadi bukan hanya dipikirkan, tapi harus dilakukan. Ya? Nah itu. Jadi pikiran itu harus diperbaharui oleh Tuhan melalui firman-Nya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan di dalam Efesus 4 11 12 ini juga karunia-karunia yang diberikan ya. Jadi kita semua telah diperlengkapi Allah untuk melakukan suatu pekerjaannya. Di ayat 11 Efesus 4 dikatakan dan ialah yang memberikan apa? Rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar. Nah, rasul sudah tidak ada secara jabatan, nabi pun tidak ada sebagai jabatan, tidak ada tapi sebagai fungsi sampai hari ini ada. Ya, pemberita-pemberita Injil masih ada, gembala ada, pengajar-pengajar ada. Ya, dan itu yang sekarang ini dipakai Tuhan untuk melayani di gerejanya. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita perhatikan. Mengapa Tuhan mengaruniakan, memberikan jabatan rasul atau 5 jabatan itu? Jabatan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Untuk apa? Apa tujuannya apa? Maka kata kuncinya adalah untuk memperlengkapi. Memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Jemaat, orang yang percaya. Kalau dalam konteks ini jemaat di Efesus. Bagi apa? Bagi pekerjaan pelayanan, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus, itu gereja. Ya, gereja lokal dan gereja universal. Gitu ya. Nah, yaitu orang yang percaya dalam dominasi gereja tertentu, itu lokal, atau seluruh orang percaya di dunia, ya, di dunia. Nah, itu semua adalah tubuh Kristus, ya tubuh Kristus yang harus kita layani, yang harus kita layani. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita memahami karunia yang ada dalam diri kita? Kalau kita ini punya kita ini punya karunia, ya, karunia. Boleh nggak kita tanya kepada Tuhan? Boleh nggak kita tanya kepada orang-orang sekitar kita? Boleh, silakan saja. Tapi hal yang pertama itu adalah adalah pahami apa kerinduanmu untuk melayani Tuhan. Di bidang apa kerinduan kita untuk melayani Tuhan? Ya, ada spesialisasi kita. Semua bisa kita kerjakan, semua bisa kita lakukan. Tetapi ada salah satu yang lebih dominan, ya dominan. Kita harus gumuli, minta kepada Tuhan, hikmat pada Tuhan, dan itulah yang harus kita kembangkan. Nah, yang kedua, yakinlah bahwa kita dapat paham akan panggilannya. Nah, kalau kita terus belum memahami panggilan kita ini, panggilan Yesus, ini panggilan Tuhan kepada kita, kita pahami terus untuk apa saya dipanggil, untuk apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya melakukan semua apa yang saya miliki yang daripada Tuhan untuk pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Kemudian perhatikan bidang-bidang apa yang selalu membuat kita berhasil. Itu caranya begitu. Untuk melayani, di bidang mana saya bisa berhasil? Di bidang mana saya bisa berdampak? Nah, itu kita harus kembangkan, bukan hanya dipertahankan, dimajukan. Ya, mungkin ada orang lain ya yang lain yang bisa melakukan seperti yang kita mungkin kita bisa, tetapi bukan dominan di situ, ya. Ya. Oke, perhatikan pelayan apa yang sekitar gereja yang dapat kita lakukan. Lihat tuh di satu gereja. Dalam satu gereja itu banyak hal yang harus dilakukan. Kadang-kadang orang bingung. Saya ke gereja ini hanya datang, duduk, diam, dengar, pulang.
nggak melakukan apa-apa. Ini pengembangan ini adalah satu pemikiran yang sangat-sangat sempit, gitu, ya, dalam melihat suatu pelayanan, gitu. Padahal dalam satu gereja, dalam satu pelayanan banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita mengembangkan trimandat gereja itu apa? Ya, koinonia, diakonia, marturia, itu trimandat itu kalau dikembangkan banyak hal yang harus dikerjakan, dilakukan, bahkan mungkin saya katakan waktu kita tidak cukup 24 jam untuk mengerjakan hal itu, ya. Nah, itu karena kita paham lebih luas arti dari sebuah pelayanan, gitu ya. Nah, jadi tidak ada pengangguran gitu di situ, ya. Oke, kita langsung ke sesi yang ketiga, Pak Ilan, ya. Sesi yang ketiga. Oke. Nah, ini penting. Ini salah satu membuat kita lebih bersemangat untuk melakukan pelayanan, bukan hanya dorongan karena dorongan manusia, ya, tapi karena kita mengerti makna dan nilai suatu pelayanan. Apa sih maknanya pelayanan itu? Apa maknanya? Apa nilainya? Apa nilainya? Sekali lagi, penilaian itu bukan dari hamba Tuhan, ke sesama hamba Tuhan, ataupun penilaian gembala kepada bawahannya atau bawahannya kepada pendetanya, bukan itu letak penilaiannya ataupun nilainya. Ya, nilainya tidak, ya. Nah, kita bisa perhatikan bersama makna nilai satu pelayanan. Ini nasal kitabnya adalah Markus 10, ya, ayat yang ke-43 sampai 45. Oke. Dari sini kita bisa melihat makna dari suatu pelayanan itu, ya. Dari suatu pelayanan. Nah, bila kita mendengar kata pelayanan ataupun melayani, mungkin yang dipikirkan kita adalah apa? Oh ya, pendeta, penatua, diaken, ataupun aktivis yang gereja sibuk melayani di berbagai kegiatan gereja. Itu pasti, ya. Orang awam juga pasti begitu. Saya pelayan Tuhan, pasti pikir, oh, pelayan Tuhan apa? Di bidang apa? Jadi gembala, penatua, majelis, diaken, atau aktivis, gitu ya. Nah, yang berikut, melayani diinginkan Tuhan Yesus adalah mereka yang melekat pada sikap dan gaya hidup. Jadi bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pelayanan gerejawi. Itulah makna dalam satu pelayanan. Ketika kita sebagai pelayan Kristus mengikuti keinginan Tuhan, yaitu keinginan Tuhan apa? Supaya kita melekat pada sikap dan gaya hidup. Ya, nah, gaya hidup kita seperti Kristus yang melayani. Ya, jadi bukan hanya sekedar ya lakukan tugas ya sudah begitu. Nah, tidak demikian. Segala kita ini sering berdoa berikan pelayanan yang terbaik, berikan pelayanan yang terbaik, itu baik adanya, tetapi kenyataannya tidak seperti doa kita, tidak seperti harapan kita, ya, atau perkataan kita. Jadi pelayan Tuhan sudah diberikan tugas, kadangkala dilupakan. Nah, kan karena apa? Hanya sekedar penerima tamu, hanya mengumpulkan kolektan. Ya, baru tahu, oh itu tugas saya. Hanya kedal mungkin untuk perjamuan membantu perjamuan kudus gitu. Tidak persiapkan diri. Ya, tidak persiapkan diri. Jadi baru tahu pada saat apa? Pada saat itu. Padahal sudah diwartakan di jemaat misalnya. Ya kan? Nah, tapi dia persiapan. Mengapa? Karena melalaikan dianggap itu hal yang pelayanan yang biasa gitu. Padahal itu kita apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah memuliakan Tuhan, bermuara kepada Tuhan. Ya, oke. Jadi melayani sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Orang yang percaya adalah aset yang paling berharga dalam sebuah pelayanan. Panggilan bagi setiap umat Tuhan adalah melaksanakan amanat agung, menjadikan semua orang murid Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk melakukan pelayanan. Kita masing-masing mempunyai karunia kemampuan untuk dapat dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Ya, nah ini kok mundur ke sini ya. Oke. Oke, ini tadi sudah. Jadi mengapa kita harus melayani? Oleh karena Tuhan sudah melayani kita lebih dahulu. Ini. Mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Seperti yang dikatakan dalam Markus 10:45 dan juga di Matius 20:28. Ya, Yesus yang adalah Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk apa? Melayani kita dan sudah melayani kita. Maka kita pun harus menjadi pelayan itu karena meneladani Yesus yang telah melayani kita.
Kan dikatakan melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh Tuhan, lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Nah, itu lagu itu sangat bagus sekali ya. Jadi motivasi kita untuk melakukan pelayanan itu karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Bahkan kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, dan selain itu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan di dunia ini. Ya, Efesus 2 ayat 10 ya. Jadi kalau kita urut itu dari ayat 8 sampai ke 10. Itu keselamatan karena kasih karunia, keselamatan karena iman, keselamatan bukan usaha, keselamatan bukan pekerjaan, jangan ada memegang diri, pemberian Allah, baru 10 dikatakan. Nah kan? Nah, kita dikatakan bahwa kita ini ya dari sejak dulu ya sudah diciptakan di dalam Kristus, diciptakan dalam Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Ya, pekerjaan yang baik. Ya pekerjaan baik itu ya tidak yang lain selain kita mengerjakan pekerjaan Kristus, melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini, ya. Oke. Dan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu dipersiapkan Tuhan bagi kita untuk apa? Mendatangkan kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau kita masuk dalam satu pelayanan, berarti kita sedang ada di dalam untuk membangun atau mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah pelayanan kita. Jadi melayani sesama adalah perwujudan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Ya. Kemudian melayani adalah juga perwujudan kasih. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Ya buktinya kita menyerahkan diri totalitas hidup kita untuk melayani. Maka di sini ini sengaja sebuah kapital semua untuk penting kita ingat ya. Ya. Tidak ada pelayanan tanpa kasih. Ya, sekali lagi, tidak ada pelayanan tanpa kasih dan tidak mungkin mengasihi tanpa melayani. Wow, luar biasa. Ya, jadi pelayanan itu dibangun atas dasar kasih. Ya, dan kalau ada orang melayani tanpa kasih, itu bukan pelayan yang seperti yang diinginkan dikehendaki oleh Tuhan. Itu dasarnya kasih. Makanya jemaat di Korintus, kalau kita baca nanti di satu Korintus ya, satu Korintus berapa itu pasal yang kedua kalau nggak salah ya, dikatakan mereka ya, kami memberitakan Injil karena kami dikuasai oleh kasih Kristus. Artinya mereka terdorong, termotivasi memberitakan Injil karena didorong oleh kasih. Ya, makanya Hudson Taylor pernah bertanya kepada anak-anak muda yang pernah semangat dalam pelayanan, mereka akan melakukan namanya mission trip ke daerah yang tidak terjangkau. Mereka bentuk panitia, mereka akan pelayanan ke daerah yang cukup jauh, ya cukup jauh dalam suatu perjalanan, bukan tidak bisa naik mobil, hanya dibatasi dan mereka hanya ya mungkin setelah itu baru naik gunung, berjalanan sungai, patang sungai dan banyak tantangannya, banyak hambatannya. Ditanya oleh Hudson Taylor begini pada saat mempersiapkan mereka. Untuk apa kalian pergi jauh-jauh melayani seperti itu? Gitu kan? Mengapa? Apa motivasi kalian? Untuk apa? Jawaban mereka kelihatannya bagus. Kami ingin melaksanakan amanat agung Kristus. Kami ingin memberitakan Injil Kristus. Itu jawabannya itu salah atau tidak? Tidak salah, benar. Ya benar. Tapi Hudson Taylor bilang gini, kalau itu menjadi satu-satunya motivasi kalian, lebih baik tidak usah pergi. Tidak usah pergi. Nggak usah. Artinya apa? Hudson Taylor mengatakan bahwa ya kalau hanya karena tahu amanat agung dan ingin kalian melakukan, tanpa didasari oleh karena kasih, kalian akan mundur. Pada saat kalian menghadapi tantangan dalam perjalanan menuju ke tempat lokasi pelayanan. Ketika ada hambatan, tantangan, kemungkinan kalian akan pulang kembali. Tapi kalau kalian punya kasih, yaitu kasih Kristus yang menguasai kehidupan kalian, pergi pelayanan.
apapun tantangannya, apapun halangannya, apapun godaannya, engkau akan tetap berjalan, berjalan, berjalan sampai kepada tujuan dan melakukan pelayanan karena kasih-Mu. Kau tidak pernah takut dengan tantangan itu. Jadi itu. Jadi tidak mungkin melayani tanpa kasih. Tapi ada orang memang melayani tanpa kasih. Berarti apa? Profesi. Dan orang seperti itu ya tidak akan pernah bisa bertahan lama dalam suatu pelayanan. Ya, oke. Jadi dalam hukum kasih juga menjadi dasar iman kita untuk melayani Tuhan. Itu. Jadi itu kasih Tuhan itu jadi dasarnya. Ya, kita melayani semata-mata untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan orang-orang tertentu di sekitar kita, tidak. Ya, tapi adalah untuk Tuhan. Kalau sudah melayani itu untuk Tuhan maupun dari Tuhan, udah itu sudah pasti bagi orang-orang yang kita layani itu berkenan, gitu ya. Nah, bila kita melayani untuk manusia dan masih memandang manusia, maka kekecewaan mungkin kita dapat, bahkan mungkin kepahitan. Betul, ya. Kalau kita melakukan itu semata-mata untuk menyenangkan hati manusia, lalu nanti manusia tidak menghargainya, tidak mengindahkannya, nah kita bisa kecewa, kita bisa marah, gitu. Ya, kita bisa marah. Ya, atau kita merasa sudah memberikan perhatian, sudah kita sudah berkorban, sudah berbagi dalam hidupnya, ternyata tidak berubah seperti yang kita inginkan atau seperti yang Tuhan kehendaki, kita kecewa, lalu menyesal untuk memberi, menyesal untuk menolongnya. Tentu tidak demikian, ya, tidak perlu yang demikian. Nah, tetapi Alkitab menyatakan bahwa melayani kepada sesama adalah sebagai wujud cinta kasihnya kepada Tuhan yang telah memerdekakan kita dari dosa. Seperti apa dikatakan dalam Galatia 5:13. Kita melayani seorang akan lain sebagai wujud kemerdekaan kita dari dosa. Mengapa kita melayani? Karena kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Sekarang kita tidak lagi melayani dosa, tetapi kita melayani Tuhan, yaitu dengan kebenaran, ya, dengan kebenaran, gitu ya. Oke, di dalam Matius 26 ayat 40 tegas menyatakan ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, perhatikan, segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, untuk salah seorang dari saudaraku ini, yang paling hina ini, berarti kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan, itu kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, maka sering kita berdoa atau kita katakan ya Tuhan, ya dalam menyampaikan firman atau khotbah selalu kita ulang, kiranya saya tidak mencuri kemuliaan-Mu. Ya, aku yang semakin rendah, Engkau semakin ditinggikan. Kata Yohanes Pembaptis, kan gitu ya. Nah, ya membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu menunjukkan satu kerendahan hati sekaligus peninggian kepada Tuhan Yesus. Nah, begitu ya. Kita harus ya seperti itu. Tentunya yang kita harus lakukan. Ya ini sudah mulai aplikasi-aplikasi lah ini. Aplikasinya bagi kita ya. Ya, ada orang Kristen yang tahu bahwa dirinya adalah pelayan atau diakonos. Tetapi tak kala berhadapan dengan pelayanan untuk menuntut pengorbanan, apa yang dilakukan? Melarikan diri dalam bentuk penolakan untuk berpartisipasi dalam pelayanan. Mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pelayan. Tapi ketika diperhadapkan pelayanan itu menuntut pengorbanan, dia mundur. Nah ini pengecut. Ya, belum melihat nilai dari suatu pelayanan. Ya, ya. Alasannya apa? Alasan penolaknya sangat banyak. Tentu diantaranya yang mungkin yang sangat populer saat ini adalah, aduh minta maaf tidak ada waktu, tidak punya waktu gitu. Ya, nah itu tidak punya waktu. Kenapa nggak melayani? Aduh sorry saya ini udah pulang kerja, kantor harus ini, harus begini, harus ke sana ke sini. Hari Sabtu juga kadang-kadang harus kerja, sudah capek. Malam hari, udah larut malam tidur, pagi-pagi bangun. Aduh, bagaimana mungkin bisa melayani? Aduh, waktu luar biasa. Berarti banyak waktu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, tidak ada waktu untuk Tuhan. Ya, dia merasa sibuk sendiri. Kan Tuhan mengerti dong. Ya Tuhan pasti mengerti kita lah. Ya, nah seperti apa itu yang kita kerjakan. Yang penting kita jangan berbuat dosa, gitu kan. Nah, berikutnya, penerapan berikutnya.
Ada yang sudah terlibat dalam pelayanan dengan menduduki salah satu jabatan dalam suatu organisasi gereja ataupun yayasan, tetapi dia bersikap acuh tak acuh, apatis, tidak setia, ya, tidak berpartisipasi seadanya dan sebagainya. Ada yang demikian, ya. Padahal dia sudah menjadi seorang pelayan, tapi hanya datang, duduk, diam di belakang sana, gitu kan, nggak berbuat apa-apa. Nah, kadang-kadang ada orang baru datang, disuruh disalamin, ya kan, perkenalkan diri dan yang lain, dan dilakukan juga begitu, ya. Nah, kadang-kadang yang seperti itu, jadi apatis gitu, ya, tapi merasa orang lebih hebat, terhormat. Nah, ini kacau seperti ini, ya. Nah, kemudian penerapan berikutnya, ada yang melayani tak kalah hati senang, tak kalah ada keuntungan, ada kebaikan yang didapat, wow, maka dia rajin, ya rajin. Nah, tapi jika sebaliknya tidak demikian, maka dia bersikap acuh tak acuh. Nah, ini orang seperti ini biasanya ABS. ABS itu asal pimpinan senang atau asal bapak senang. Ya, dia kerjakan sesuatu karena dilihat, karena dinilai, karena ada keuntungan di dalamnya, maka dia kerjakan, lakukan, bahkan dia rajin. Tapi kalau tidak punya keuntungan di situ, dia nggak rajin untuk melakukannya. Hari-hari ini masih ada di gereja seperti itu. Ya, hari-hari ini masih ada seperti itu. Ya, dia rajin kalau ada mendapatkan keuntungan bagi pribadinya. Kalau tidak, acuh tidak acuh, gitu ya. Nah, gitu. Nah, oke. Penerapan berikutnya. Ada juga kalau bicara mengenai pelayanan, mantap sekali. Dia punya teori, ya. Dia punya usulan-usulan, saran-saran dan yang lain itu ya, program-program. Wah, mantap. Dia seorang konseptor gitu ya. Nah, dalam membuat satu pelayanan. Nah, tapi tak kala mau disosialisasikan ataupun direalisasikan, orangnya kemana? Menghilang, ya, tidak berbuat apa-apa, tidak bertanggung jawab. Nah, itu terjadi seperti dalam pelayanan. Maka kita hamba-hamba Tuhan tidak perlu lagi dengan kecewa yang seperti itu. Maka siap-siap kita ketika dikecewakan seperti itu. Mengapa ada tendensi yang demikian di antara pelayan-pelayan? Mengapa? Jawabannya adalah karena mereka tidak mengetahui makna dan nilai suatu pelayanan. Jadi ukuran nilai pelayanan itu adalah untuk keuntungan pribadi. Kalau mereka mengetahui nilai suatu pelayanan, nah mereka akan melakukan itu tanpa pamrih. Ya, oke. Maka selanjutnya, apabila kita mengetahui makna dan nilai suatu pelayanan, maka dengan pasti ia akan menerima pelayanan itu dengan apa? Hati bersyukur. Wow, luar biasa. Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini adalah orang berdosa. Ya, aku ini banyak kesalahan, aku ini banyak kekurangan. Tapi Engkau memilihku untuk menjadi pelayanmu. Hati bersyukur. Yang ada lagu dengan hati bersyukur, itu kan? Nah, kita lihat, ya, Yehezekiel, dia bukan seorang pintar berbicara, tapi karena Tuhan yang memanggil dia menyerahkan diri. Ya, Musa, dia katakan, itu kakakku si Harun saja, jangan saya. Saya ini bukan orang pintar berbicara, tidak. Harus engkau Musa. Nah, gitu. Nah, akhirnya dilakukan. Selain bersyukur, pasti melaksanakan tugas itu penuh tanggung jawab. Bukan hanya penuh tanggung jawab, tapi setia, ya, serta memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar omongan, pelayan-pelayan terbaik, tapi dalam kehidupan pelayanan itu tidak demikian. Tidak, ya. Jadi itu bersyukur, penuh tanggung jawab, setia, bahkan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Yang untuk pekerjaan Tuhan. Pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, gitu ya. Oke, ini sudah masuk season yang keempat. Oke, bagaimana Pak Ilan? Apakah terus atau masih ada waktu yang lain satu kali lagi? Saya tuntas, ini udah jam 9. Ya, silakan serahkan balik kepada Pak Ilan. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan? Boleh, silakan. Ya, karena itu bukan ruang kuliah, ini pembekalan, pembinaan, persiapan ya. Ya, kalau ruang kuliah bolehlah, ya kan begitu ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih.